Tahukah kalian apa saja jenis pohon bonsai yang paling dicari dan harganya bisa miliaran rupiah di Indonesia? Yang pasti banyak yang kita temui di pekarangan rumah kita. Yuk, simak baik-baik ya. Di video kali ini kami akan mengupas tuntas semua tentang jenis pohon bonsai yang paling dicari dan termahal di Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Dan aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan zaman di video-video kami selanjutnya. Selamat menonton. Satu. Bonsai serut atau Strelblus asper. Bagi pecinta bonsai tak asing lagi dengan tanaman yang satu ini. Bahkan saking banyak orang yang tahu tentang tanaman ini di Indonesia dikenal dengan sebutan pohon sejuta umat. Serut merupakan pohon semak tropis yang persebarannya di Asia Tenggara sampai Jazirah India. Dengan ciri-ciri khas karakter batangnya yang berwarna putih agak kecoklatan dan perantingannya yang rapat, pohon serut menjadi salah satu primadona untuk pecinta bonsai. Dua. Sancang atau Premna. Sancang adalah salah satu jenis tanaman yang paling basah atau memiliki banyak air. Tanaman ini rupanya sangat terlihat menarik jika dijadikan sebagai tanaman bonsai. Hal tersebut dikarenakan tanaman sancang memiliki perantingan yang rapat, daun yang kecil serta tekstur batang yang sangat unik serta bentuk dari perakarannya sangat baik bila dijadikan bonsai. Oleh karena itu, saat ini bonsai sancang telah banyak memikat para pecinta tanaman mini. Biasanya para pembuat bonsai akan menambahkan media tanam batu atau membentuk bagian akarnya dengan menggunakan liukan ekstrim. Tiga. Waru atau Hibiscus tiliaceus. Waru merupakan salah satu jenis pohon yang bagus untuk dibuat bonsai. Tanaman yang bernama Latin Hibiscus tiliaceus ini merupakan tanaman yang banyak terdapat secara liar di sekitar sungai dan tepi pantai. Ia juga merupakan tanaman yang sering digunakan sebagai pohon penghijauan di sekitar jalan dikarenakan sistem perakarannya yang tidak menyebar jauh sehingga akarnya tidak menyebabkan kerusakan di jalan ataupun bangunan sekitarnya. Tanaman ini dapat dikembangbiakkan secara vegetatif melalui stek ataupun menggunakan biji. Di kalangan pebonsai, dikenal ada 3 jenis pohon waru untuk dibuat bonsai yaitu waru lokal, waru merah dan waru impor. Ketiga jenis pohon waru ini sebenarnya masih dalam spesies yang sama tetapi berbeda varietasnya. Empat. Asem Jawa atau Tamarindus indica. Asam Jawa adalah tanaman tropis yang berasal dari Afrika dan menyebar ke bagian tropis di Asia. Nama ilmiahnya adalah Tamarindus indica, termasuk suku Fabaceae leguminosae. Asam Jawa adalah tanaman keras berumur panjang yang berakar tunggang tumbuh panjang ke dalam tanah, sehingga banyak dipakai sebagai pohon peneduh di masa lalu, karena akarnya cenderung tidak tumbuh menjalar dan merusak jalan ataupun bangunan. Dengan karakter batang yang keras, kulit warna coklat kehitaman yang terkesan sangat tua serta perantingan yang lentur dan rapat membuat asam Jawa menjadi salah satu bonsai terbaik di Indonesia. Tak jarang di pameran nasional bonsai asam Jawa yang menjadi juara. Lima. Kimeng atau Ficus microcarpa. Beringin kimeng atau kimeng, Ficus microcarpa, adalah salah satu keluarga ficus dan masih dalam keluarga Aramoraceae. Tanaman ini asli dari Cina dan tersebar luas ke Asia tropis hingga Australia. Beringin kimeng memiliki banyak nama sinonim di internasional, nama-nama itu termasuk Chinese banyan, Malayan banyan, Indian laurel, Curtain fig, dan gaju maru. Kimeng mempunyai karakter batang yang unik yang terkesan tua, perantingan yang rapat serta daun yang berwarna hijau kecil-kecil dibandingkan dengan jenis pohon beringin lainnya. Membuat bonsai kimeng paling diminati oleh para kolektor, jadi sangat direkomendasikan ya. Enam. Cemara atau juniper.
Cemara atau juniper adalah satu genus dari sekitar 50-70 jenis dalam keluarga cemara. Mereka adalah pohon dan semak berdaun jarum yang selalu hijau sepanjang tahun, yang sangat populer untuk tujuan bonsai. Warna daun bervariasi dari biru tua kehijauan sampai hijau muda dan daunnya bisa berbentuk bersisik menggumpal atau berbentuk jarum. Juniper bersisik biasanya memiliki daun yang berbentuk seperti duri ketika daun itu muda, disebut daun remaja, dan bentuk seperti sisik atau menggumpal akan muncul kemudian. Juniper sangat cocok untuk dibentuk dengan batang mati, jin dan sari. Ini karena kenyataan bahwa jalur kehidupan di bawah cabang yang patah atau kering akan mengering dan mati. Ini menghasilkan batang mati alami yang terkelupas, putih dan memutih akibat kondisi cuaca dan pada pohon cemara akan tahan cukup lama. Gabungan tiga unsur dari daun hijau, kulit yang coklat kemerahan atau coklat kekuningan dan kayu mati yang putih keperakan akan nampak sangat menawan hati. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. 7. Anting Putri. Anting putri atau dengan nama ilmiah Rhaetia religiosa adalah spesies pohon dalam keluarga Apocynaceae. Anting putri di Indonesia biasa dikenal dengan melati air atau melati hutan. Tanaman ini biasa ditemukan di Indonesia, China, Malaysia, Filipina, Vietnam. Pohon ini memiliki daun yang berbentuk oval lancip berwarna hijau muda dan tumbuh secara berselang-seling. Bunganya berwarna putih, tergantung dan berbau wangi. Penyerbukan dengan bantuan serangga menghasilkan buah panjang hijau yang mirip dengan sepasang kacang panjang. Anting putri bisa dilakukan pruning terus-menerus dan akan menghasilkan perantingan. Karenanya di daerah tropis sering ditanam sebagai pagar hidup. Kulit dan akar anting putri sering dipakai sebagai obat di beberapa negara. Seperti nama botaninya Rhaetia religiosa, dianggap sebagai pohon suci oleh orang Buddha. Pohon ini banyak ditanam di vihara dan halaman rumah. Jadi bagi Anda yang suka berbau wangi-wangian sangat direkomendasikan untuk memiliki bonsai anting putri. Yang terakhir ada bonsai Santigii atau bisa disebut Pempis acidula. Bagi para penggemar tanaman hias, pohon Santigii bukan nama yang asing lagi. Pohon Santigii yang bernama Latin Pempis acidula, kerap dijadikan tanaman bonsai cantik untuk menghias ruangan. Selain punya rupa yang elok, karakteristik batang, daun, bunga menjadikan pohon Santigii sebagai bonsai bernilai tinggi. Harganya bahkan bisa sampai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tak heran banyak pecinta tanaman bonsai yang memburunya untuk dikoleksi ataupun diperjualbelikan. Pohon Santigii dikenal juga dengan sebutan centigi, drini, mentigi, sentigi, cantinggi, setigi, santigi dan santigi. Tanaman perdu ini umumnya tumbuh di wilayah beriklim tropis seperti Indonesia, tepatnya di pesisir pantai berkarang, tanah berpasir dan tepi hutan mangrove. Selain di Indonesia, tanaman ini juga banyak ditemukan di negara-negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan negara lain seperti Sri Lanka, Maldives, Australia bagian utara, dan Afrika Timur. Karakter batang tanaman Santigii berkelok dan bengkok, serta percabangan yang tidak teratur. Kulit batang berwarna abu-abu hingga coklat tua dan bersisik seperti pecah-pecah. Memiliki daun tunggal yang tumbuh bersilangan. Warna daunnya hijau pucat, berdaging tebal dengan bentuk elips atau lonjong. Pohon Santigii sangat kuat dan tumbuh dengan cepat menghasilkan akar dan tunas baru. Jika Anda mempunyai budget yang cukup, maka sangat banget untuk direkomendasikan untuk memiliki bonsai yang satu ini. Terima kasih semuanya udah nonton video dari kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu part selanjutnya ya. Salam satu hobi.